Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di channel Project Kewarganegaraan bersama saya Parois. Sebuah channel yang membahas terkait dengan info seputar diklat guru, kemudian video pembelajaran dan yang lain sebagainya. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas terkait dengan platform dari Merdeka Mengajar. Jadi buat teman-teman yang belum tahu bisa mengakses langsung di guru.kemdikbud.go.id. Teman-teman bisa login menggunakan akun Belajar ID. Membahas topik dari kurikulum Merdeka ya teman-teman. Saya kebetulan sudah sampai ke dalam modul 2 yaitu kurikulum Merdeka. Di sini saya akan mengerjakan post testnya, jadi teman-teman harus mengerjakan harus membuka ya, harus mempelajari materinya terlebih dahulu baru bisa mengerjakan post testnya. Di sini kebetulan saya sudah membaca materinya, jadi sekarang saya bisa mengerjakan. Ya, langsung aja saya akan mengerjakan terkait dengan post testnya. Biasanya post testnya itu soalnya sekitar 10-15 ya teman-teman. Oke, langsung kita kerjakan aja. Baik, soal nomor 1. Untuk memberikan wawasan dan gambaran yang kontekstual mengenai peran murid SMP Merdeka Mengajar pada masa yang akan datang, Pak Ardianto bekerja sama dengan sebuah partai politik dalam mengadakan proyek pembelajaran berbasis pelayanan masyarakat. Apakah hal yang dilakukan oleh Pak Ardianto tersebut tepat? Jadi ada seorang guru itu ingin mengasihkan kayak contoh kepada murid-muridnya bagaimana SMP Merdeka Belajar, bagaimana kurikulum Merdeka Belajar itu beliaunya bekerja sama dengan partai politik. Jadi perlu teman-teman tahu ya. Jadi kalau misalkan dunia pendidikan itu nggak boleh disangkut pautkan ke dalam dunia politik. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Ardianto adalah sesuatu yang salah ya teman-teman, atau kurang tepat. Jadi untuk jawaban yang tepat kita eliminasi. Ini salah A, salah B, tidak tepat, C tepat, D tidak tepat. Jadi ada dua jawaban yang tidak tepat. Jadi di sini kita perhatikan jawabannya ya teman-teman ya. Tidak tepat. Pak Ardianto seharusnya dapat memilih komunitas yang lain yang netral untuk berkolaborasi dalam pembelajaran. Kita lihat yang D. Tidak tepat karena kegiatan tersebut lebih cocok diterapkan pada murid SMA atau SMK. Jadi untuk yang D juga salah karena sekali lagi ya, untuk politik itu nggak boleh ini ya, nggak boleh dicampur tangankan dengan urusan pendidikan ya, nggak boleh. Sehingga di sini yang paling tepat adalah yang B ya, karena Pak Ardianto bisa memilih komunitas yang lain sih. Misalkan bisa lembaga swadaya masyarakat, LSM, pokoknya yang istilahnya itu bukan partai politik ya teman-teman. Oke, selanjutnya capaian pembelajaran berisi kompetensi inti dan konten esensial yang harus dicapai dalam satu fase. Ini benar ya teman-teman ya. Yang selanjutnya soal nomor 3, belajar merupakan proses pembangunan pengetahuan baru dan dilakukan sendiri oleh murid. Pengetahuan baru ini dibangun dari kemampuan awal, pengalaman belajar, dan interaksi sosial yang dimiliki oleh murid. Pandangan tersebut sesuai dengan teori belajar yang digunakan dalam penyusunan capaian pembelajaran, yaitu, nah ini kita perhatikan teman-teman, ada kata kuncinya, ada kata proses pembangunan pengetahuan baru, ada kata membangun ya. Nah, coba kita lihat opsi jawabannya. Untuk teori belajar behavior itu dia lebih menekankan kepada perubahan tingkah laku. Jadi anak dikatakan belajar kalau ada perubahan tingkah laku gitu. Nah, konstruktivisme. Jadi jawaban yang B ini teman-teman ya. Jadi tadi ada kata kuncinya, kalau misalkan teori ini tuh mengatakan kalau belajar adalah proses membangun pengetahuan yang dilakukan oleh murid itu sendiri. Pengetahuan baru ini dibangun dari kemampuan awal, kemudian pengalaman belajar, dan interaksi sosial yang dimiliki oleh murid. Kalau kognitif itu dia lebih menekankan kepada kompetensi yang harus dikuasai. Nah, kalau ini itu bukan cerita teman-teman. Ini adalah, kalau yang D itu taksonomi Bloom itu yang ada 6 itu ya. Jadi mulai dari kayak menghafal, menjelaskan, menggolongkan, mencipta, dan yang lain itu adalah taksonomi Bloom yang ada 6 itu.
yang sering kita sebut sebagai C1 sampai C6 itu. Ya, jadi jawabannya yang B ini ya. Selanjutnya, baik, soalan selanjutnya, berikut ini merupakan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas kecuali ya teman-teman. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengakomodasi perbedaan yang dimiliki oleh murid sehingga mereka mendapatkan pembelajaran. Kayak misalkan kan ada beberapa tipe anak yang suka belajar dengan cara membaca, ada tipe anak yang suka mendengarkan gitu teman ya, ada yang suka pakai contoh gambar, pakai video dan segala macam. Nah, kalau misalkan pembelajarannya berdiferensiasi berarti itu yang mengakomodasi semuanya. Ini yang ditanyakan adalah kecuali ya, kecuali. Oke. A. Guru mengelompokkan murid sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Ini juga termasuk ya, adalah ciri dari pembelajaran yang berdiferensiasi. B. Guru memberikan keleluasaan untuk memilih bahan ajar untuk mendukung proses belajarnya. Ini juga termasuk. C. Seluruh murid hanya mempelajari materi dari video yang dibuat oleh guru. Atau D. Guru melibatkan murid untuk menentukan target belajar di kelas. Nah, ini C ya teman-teman, jelas ya, yang nggak berdiferensiasi, karena di sini dia hanya menggunakan video pembelajaran. Jadi kayak dia mengabaikan anak-anak yang lebih condong suka belajar dengan cara membaca, suka belajar dengan cara dikasih gambar-gambar gitu ya. Jadi ini yang C ya, yang betul. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Di awal tahun, Bu Sari mengidentifikasi murid di kelasnya, yaitu di fase C masih memiliki kemampuan membaca seperti di fase A. Hal yang sebaiknya tidak dilakukan oleh Bu Sari adalah hal yang sebaiknya tidak dilakukan ya teman-teman. Kita lihat dulu. Meminta murid untuk kembali belajar di kelas sebelumnya. Ini ya nggak mungkin juga ya teman-teman. Masa dia akan turun kelas? Nggak mungkin ya. B. Memberikan pengayaan dan jam tambahan membaca. C. Kita lihat yang lain dulu ya. Merancang perangkat ajar yang sesuai dengan kemampuan murid. D. Memberikan pendampingan pada murid tersebut. Jadi di sini ada ya, murid di kelasnya masih mengalami kemampuan membaca di fase A. Harusnya dia sudah di fase C gitu ya teman-teman ya. Kalau memberikan pengayaan itu berarti beberapa mengalami kesulitan, yang lainnya enggak. Jadi ini kurang tepat. Yang C. Merancang perangkat ajar yang sesuai dengan kemampuan murid. Ini enggak menyelesaikan permasalahannya teman-teman ya. Yang D. Memberikan pendampingan pada murid tersebut. Nah, ini yang paling tepat, karena gimana caranya siswa yang masih ada di fase A ini harus segera update kemampuannya di fase C. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Memberikan pendampingan sesuai dengan kebutuhannya. Yang selanjutnya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan dengan alokasi waktu sendiri, terpisah dari alokasi waktu. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang sering kita sebut sebagai P5BK ini itu nggak dipisah ya teman-teman ya, nggak ada alokasi sendiri. Jadi dia digabung ke dalam mata pelajaran. Jadi di sini pernyataan ini adalah pernyataan yang salah ya teman-teman. Oke, kita pilih yang salah, yang B. Oke, soal yang selanjutnya. Salah satu perubahan struktur kurikulum pada kurikulum Merdeka di jenjang SMP adalah, jadi ini di jenjang SMP ya teman-teman yang ditanyakan. Oke, kita lihat. Pelajaran IPA dan IPS dilakukan secara terpadu menjadi IPAS. Ini untuk jenjang SMK, jadi dia salah ya. Murid dapat memilih mata pelajaran peminatan yang disediakan oleh sekolah. Ini juga untuk SMA. Yang C, mata pelajaran informatika merupakan mata pelajaran wajib. Ini yang benar ya teman-teman. Yang D, pemuatan pembelajaran IPS terintegrasi dalam mata pelajaran lain. Ini kurang tepat ya. Jadi yang tepat adalah yang C. Jadi untuk mata pelajaran informatika adalah menjadi mata pelajaran wajib. Jadi mungkin dulu namanya
KKPI ya kalau nggak salah ya, sekarang jadi informatika. Oke, selanjutnya contoh penerapan asesmen dalam kurikulum Merdeka yang tepat adalah contoh penerapan asesmen dalam kurikulum Merdeka yang tepat ya. Oke, kita lihat opsinya dulu. Bu Antika menggunakan nilai ulangan sebagai satu-satunya sumber penilaian untuk murid. Ini kurang tepat ya teman-teman. Jadi masih ada asesmen yang lain ya. Jadi bukan hanya dari nilai ulangan saja. Pak Jimmy melakukan penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara terpisah di kelas. Oke, kita lihat yang lain dulu teman-teman. Bu Linda melakukan asesmen awal pembelajaran untuk membuat pemetaan kemampuan awal di awal semester. D. Sekolah menetapkan seluruh guru harus menggunakan tes tulis sebagai asesmen sumatif. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang dilakukan oleh Bu Linda ya teman-teman ya. Jadi beliaunya membuat asesmen awal untuk mengetahui atau memetakan kemampuan awal dari muridnya. Gitu ya teman-teman. Ini udah selesai, langsung aja kita klik cek ulang jawaban. Nanti kalau misalkan kita mau ngubah, kita tinggal klik ubah aja gitu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman udah yakin, kita kumpulkan aja. Nah, jadi kalau teman-teman udah melihat tanda seperti ini, berarti menunjukkan kalau jawaban kita udah benar ya. Ratusan luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Jadi saya bisa mengerjakan ini karena saya telah menonton videonya gitu ya teman. Jadi untuk teman-teman jangan di skip videonya ya, biar kita bisa mengerjakan modulnya. Kalau misalkan nanti ada tulisan kayak apa ya, istilahnya kita disuruh ngulangi ya, berarti silakan teman-teman ulangi dari awal, ditonton videonya, jangan di skip ya, disimak benar-benar biar kita bisa mengerjakan post testnya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Untuk yang lainnya nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video ini teman-teman. Terima kasih sekali lagi telah menonton video ini. Jangan lupa juga untuk di like, komen, dan di share biar semakin banyak yang tahu terkait dengan platform dari Merdeka Mengajar ini. Terima kasih telah menonton video ini.